Oke, saudara, udah kelihatan semua ya alasan untuk segala sesuatu. Oke, saya mulai, saudara. Kalau misalnya belum kelihatan, ada yang nggak salah, langsung ngomong pada awalnya aja ya. Buka mic, ngomong awalnya aja. Tapi kalau udah ada, diem-diem aja nggak apa-apa. Oke, selamat malam saudara. Hari ini topik sharing saya adalah alasan untuk segala sesuatu. Ini penting sekali dan ini juga sebagai dasar kita untuk mengenal Allah kita. Sebenarnya Allah kita adalah Allah yang seperti apa. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai Tritunggal. Hari ini ada kaitannya juga dengan Tritunggal. Dan untuk kita belajar teologi hari ini, kita juga bisa mengerti lebih banyak tentang Allah kita. Kita mulai aja. Saudara, sejumlah ilmuwan bersemangat mencari theory of everything. Mereka menginginkan teori yang lebih dari menjelaskan berbagai pola biologi, kimia, dan fisika. Mereka ingin teori menyeluruh dari segala sesuatu yang menjelaskan asal-usul alam semesta dan kekuatan yang membuatnya terus berjalan dan alasan untuk itu semua. Saudara, sejauh ini para ilmuwan tidak memiliki teori seperti itu. Ilmu pengetahuan telah menemukan beberapa pola dan persamaan untuk cara kerja hal-hal tertentu, tetapi tidak memiliki penjelasan dari mana mereka berasal. Pendekatan ilmu pengetahuan yang biasa membangun suatu model matematika tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa harus ada alam semesta ini, saudara. Saudara, jika kita menemukan jawaban untuk theory of everything, itu akan menjadi kemenangan terbesar dari teori manusia. Tetapi kita salah jika kita mengharapkan untuk menemukan jawaban dari teori kita sendiri tanpa wahyu ilahi. Cara untuk mengetahui pikiran Tuhan tidak datang melalui teori kita sendiri dan kemudian mengklaim untuk mengetahui pikiran Tuhan, melainkan melalui mendengarkan apa yang Tuhan sendiri katakan lewat firman-Nya. Karena itu, kita harus belajar tentang asal-usul kenapa dunia ini diciptakan, mengapa kita ini diciptakan, untuk apa alasan Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang berasal dari Alkitab, saudara. Ya, karena itu adalah apa yang Tuhan sendiri katakan. Saudara, saya langsung aja kasih tahu jawabannya. Alasan untuk segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Allah. Apakah Allah pernah menyatakan alasannya untuk menciptakan alam semesta dan untuk melakukan hal-hal dengan cara yang dia lakukan? Ya, saudara. Di dalam Alkitab, Allah mengatakan bahwa alasan untuk segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Jadi, apakah alasan untuk langit dan bintang-bintang? Mazmur 19 ayat 1 mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, saudara. Mazmur 104 juga menggambarkan kemuliaan Allah. Apa alasan guntur dan hujan dan keledai, bangau, rumput, pohon-pohon, roti dan anggur, gunung-gunung, sungai, laut, kijang, ikan, singa, binatang lainnya, dan bahkan manusia? Saudara, Mazmur 104 semuanya menjelaskan semua hal ini dan kemudian berkata pada Mazmur 104 ayat 31, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Saudara, saya akan bacakan Mazmur 104 agar kita bisa jelas, nggak apa-apa saya bacakan. Mazmur 104 ayat 1, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu.
Naik gunung turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan yang diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka mereka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang di rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, dan matahari yang tahu akan saatnya terbenam. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa, dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia keluarlah dari pekerjaannya, dari usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekalian kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wayahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Saudara, apa alasan diciptakannya guntur, hujan, keledai, bangau, rumput, pohon, roti, anggur, gunung, sungai, laut, leviatan, kapal, kijang, ikan, singa, binatang, pohon, matahari, bulan, bintang, serta manusia? Segala sesuatu, saudara, diciptakan untuk kemuliaan Allah, saudara. Saudara, apa alasan Allah mengalahkan Firaun dan menyelamatkan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir? Allah berkata pada Keluaran 14 ayat 4, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Segala sesuatu yang Allah lakukan adalah aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, saudara. Mengapa Tuhan menyelamatkan orang Israel yang memberontak di padang gurun dan akhirnya membawa keturunan mereka ke tanah perjanjian? Yeskiel 20 ayat 14. Tetapi aku bertindak karena namaku, saudara, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Ayat 15. Walaupun begitu aku bersumpah kepadanya di padang gurun bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke dalam tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Jadi kenapa Tuhan menyelamatkan walaupun Israel sudah memberontak? Karena namanya, Tuhan. Karena namanya, saudara-saudara. Mengapa dia tidak menghancurkan Israel ketika mereka menolak dia menjadi Tuhan, menolak dia sebagai raja mereka, sehingga mereka meminta seorang raja biar bersama dengan bangsa-bangsa lain. 1 Samuel 8 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang telah dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ini adalah saat orang Israel pengen ada suatu raja. Seperti bangsa-bangsa lain, dia menolak Tuhan sendiri sebagai raja. Nah, tapi 1 Samuel 12 ayat 20, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan.
melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Karena apa? Sebab namanya yang besar, saudara. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Saudara, Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Semua itu karena apa, saudara? Oleh karena namanya. Saudara, saat kelahiran Yesus, para malaikat melantunkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14. Ketika Yesus melakukan mujizat pertama, ya, dan dalam Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, saudara, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tak lama sebelum kematian Yesus, dia berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Saudara-saudara, Allah mencintai kemuliaannya. Dia mencintai kemuliaannya lebih dari dia mencintai kita semua. Allah berbicara tentang anak-anaknya, tentang kita. Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. 1 Korintus 10 ayat 31, Allah memberitakan umatnya melalui Rasul Paulus, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Saudara, Allah berfirman bahwa dalam ciptaan baru, Tuhan akan menjadi penerang. Nanti dalam ciptaan baru, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, bukan lagi matahari. Dan Allahmu akan menjadi kemuliaanmu. Yesaya 60 ayat 19. Oke, saudara. Apakah Allah memusatkan segala sesuatu pada dirinya sendiri? Self-centered? Yes, saudara. Jika Allah mendasarkan segalanya pada kemuliaannya sendiri, jika dia berkata, demi diriku sendiri, aku melakukan ini. Demi aku, semuanya demi aku. Aku tidak akan menyerahkan kemuliaanku kepada yang lain. Bukankah Allah terdengar seperti pamer atau show off atau self-centered? Ya, pada kenyataannya Allah itu suka show off dan self-centered. Masalahnya dia sempurna untuk hal itu, dan itu hal yang bagus juga, dan bagus untuk kita, saudara. Ya, nanti saya jelasin kenapa begitu. Nah, karena Allah adalah pusat dari alam semesta. Tetapi kalau kita menjadi self-centered, kalau kita yang menjadi mementingkan diri sendiri, itu salah bagi kita. Karena alasan sederhana bahwa kita bukan pusat dari alam semesta. Tetapi Allah adalah pusatnya, dan karenanya sangat tepat baginya untuk menjadi self-centered. Salah kita bagi manusia untuk berpikir bahwa kita adalah Allah, sehingga apa-apa harus kita yang dipenuhi. Tetapi tidaklah salah bagi Allah untuk berpikir demikian. Itulah dia. Allah benar untuk self-centered karena dia satu-satunya yang merupakan pusat dari alam semesta yang paling berharga. Oke, jadi Allah itu adalah paling berharga di alam semesta. Ini saya akan jelaskan, saudara. Fakta bahwa satu hal bernilai lebih rendah dari yang lain tidak berarti itu tidak berharga. Itu hanya berarti bahwa hal-hal yang lebih berharga harus lebih dihargai. Allah menghargai banyak burung pipit, tetapi dia mengatakan bahwa satu manusia lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 31. Allah juga berkata bahwa dia sendiri lebih berharga daripada seluruh manusia jika digabungkan.
Yesaya 40 ayat 22. Jadi tidak berarti manusia tidak berharga, tetapi Allah jauh lebih berharga dari manusia. Tidak berarti burung pipit tidak berharga, tetapi bahwa satu manusia lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, jadi kita ngerti ini. Yang kedua, mengapa Allah itu Allah itu tepat untuk self-centered? Karena pengaruhnya kepada orang lain, saudara. Saudara, ini kita harus bayangin ya. Saat kita mementingkan diri sendiri, atau menjadikan keinginan kita sebagai alasan semua yang kita lakukan, maka kita akan merusak orang lain. Karena kalau nggak saya yang menang, ya kamu yang menang. Kalau nggak saya yang dimuliakan, ya kamu yang dimuliakan. Kadang-kadang kita sebagai manusia untuk memuliakan diri sendiri, kita harus menjatuhkan orang lain. Jadi, kita itu tidak boleh self-centered. Karena apa? Kita sudah jatuh di dalam dosa. Karena apa? Saat kita mementingkan diri sendiri, saat kita menjadikan kita sebagai pusat, saat kita menjadikan keinginan kita sebagai alasan untuk semua yang kita lakukan, maka kita sudah pasti akan merusak orang lain, saudara. Tetapi, ketika Tuhan menjadikan dirinya sebagai pusat dan mengejar keinginannya, Dia ingin orang lain untuk berbagi kemuliaannya dan menikmati pengetahuannya, kekudusannya, cintanya, kasihnya, kebahagiaannya. Karena itu saudara, self-centered, Allah itu mementingkan diri sendiri, dan Allah ingin dia sebagai pusat dari segala sesuatu, itu baik untuk orang lain. Karena dia adalah sumber kebaikan untuk semua orang lain. Tetapi untuk kita salah. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, segala sesuatu yang membuat kita mementingkan diri sendiri, segala sesuatu yang membuat kita sebagai pusat segala sesuatu, itu akan merusak orang lain. Nah, pengaruhnya kepada orang lain. Saudara, Allah itu paling dimuliakan saat kita paling menikmati Dia. Ini coba diresapi benar-benar, ini penting sekali kata-kata ini. Allah paling dimuliakan saat kita paling menikmati Dia. Saat kita benar-benar bicara kepada Allah, aduh Tuhan, aku telah merenungkan firman-Mu, benar-benar mudah hati saya, aduh bahagia sekali gitu Tuhan. Hanya Engkau lah yang bisa memuaskan jiwaku. Kayak begitu, paling saat kita menikmati Dia, itulah saat Allah paling dimuliakan. Nanti di bagian diskusi saya akan jelaskan secara casual, tapi sekarang saya jelaskan secara formal dulu. Jadi saudara, ini hal yang pasti ya. Jadi saudara dan saya itu bisa benar-benar bahagia itu hanya jika Allah adalah pusat di dalam pikiran kita. Dan Allah menjadi yang tertinggi di dalam kasih sayang kita. Jadi dalam menjadikan kemuliaannya sebagai pusat, Allah sedang melakukan apa yang terbaik untuk kita. Jadi dengan kata lain saudara, jika kita berusaha dalam hidup kita memuliakan Allah, sebenarnya Allah telah menyediakan sesuatu yang bahagia untuk diri kita. Jadi ketika kita berpusat pada Allah, kita dapat memiliki kebahagiaan yang sama pada dirinya. Nah, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling menikmati di dalam Dia, dan kita paling bahagia di dalam Dia saat Dia paling dimuliakan di dalam kita. Jadi pas saat Dia dimuliakan di dalam kita, sebenarnya kita itu adalah yang paling bahagia. Jadi bagaimana untuk bahagia? Muliakanlah Allah di dalam diri kita. Nah, pelan-pelan dicerna saudara. Nah, ini ada konsepnya dengan Tritunggal. Alasan lain mengapa Allah self-centered adalah kenyataan bahwa Allah adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Persatuan dari 3 pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bergabung dalam kasih yang sempurna dan bersatu sebagai satu Allah. Ketika Allah menjadikan kemuliaan Allah sendiri sebagai alasan untuk segalanya, jadi alasan untuk segalanya adalah kemuliaan Allah, itu bukan hanya sebagai individu tunggal yang menjaga dirinya sendiri, tetapi sebagai persatuan dari 3 pribadi yang sangat sempurna, yang saling mengasihi dan menikmati satu sama lainnya. Lanjutan Tritunggal, saudara, jika ada pribadi dalam Tritunggal Maha Kudus yang tidak menghargai kemuliaan Allah sendiri di atas semua hal, maka akan itu akan menjadi kegagalan untuk menghargai dan mengasihi kesempurnaan tertinggi dari yang lain. Bapa dan Putra tidak pernah bisa saling mengkhianati satu sama lainnya. Begitu pula dengan Roh Kudus. Singkatnya,
Allah Tritunggal Maha Kudus satu-satunya yang layak untuk menjadikan dirinya sebagai pusat. Karena para pribadi Trinitas setia satu sama lainnya dalam ikatan kasih dan kebahagiaan timbal balik satu sama lain yang tidak bisa dikhianati ataupun dihancurkan, saudara. Nah, tadi bilang Allah mementingkan diri sendiri. Sekarang, apakah Allah itu show off? Yes, Allah itu suka show off. Tapi show off-nya Allah itu layak gitu. Dan benar gitu. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang layak untuk show off. Kalau kita tidak, saudara. Jadi ini saya jelasin lagi. Jadi tidak seperti manusia berdosa, Allah itu terang. Dan Allah adalah kasih. Ketika Allah show off, dia menunjukkan terang dan kasihnya kepada yang lain untuk dinikmati dan dipuja. Hal yang paling penuh kasih yang bisa Allah lakukan untuk siapapun, baik manusia maupun malaikat, ya, adalah membuatnya dirinya menjadi objek pemujaan, penyembahan, dan kesenangan mereka. Allah senang dikenal dan dikagumi dan dinikmati. Bukan karena dia membutuhkan penyembahan kita untuk menjadi bahagia. Ingat baik-baik saudara, bukan karena dia membutuhkan penyembahan kita untuk menjadi bahagia, tetapi karena kita perlu menyembahnya agar bisa bahagia. Ya. Jadi satu kata dari Jonathan Edwards, saudara, nothing God does and certainly nothing we do can increase or decrease the glory and the happiness that God has in himself. God is infinitely, eternally, unchangeably, and independently glorious and happy. Tidak ada yang Allah lakukan dan apapun yang bisa kita lakukan yang dapat menambah atau mengurangi kemuliaan dan kesenangan dari Allah yang ada di dalam dirinya. Allah adalah secara tidak terbatas, secara kekal, secara yang tidak dapat dirubah, dan secara independen adalah mulia dan happy dan senang. Jonathan Edwards bilang. Jadi nggak bisa kita bilang, oh kalau kita menyembah Allah, Allah tambah mulia. Enggak, tanpa kita menyembah dia pun, dia sudah mulia sekali, saudara. Oke, mengapa Allah menciptakan dunia? Bukan karena kekurangan kemuliaan atau kebahagiaan, tetapi dari surplus. Ini saya udah jelaskan di kemarin, ya. Saudara, Allah tidak kesepian sebelum dia memiliki manusia dan makhluk lain untuk diajak berhubungan, saudara. Bagaimana mungkin Bapa, Anak, dan Roh kesepian di mana ada kasih yang sempurna, kecantikan atau keindahan tanpa batas, pengetahuan yang berlimpah, dan kesenangan yang tidak pernah membosankan? Saudara, setiap pribadi dalam Tritunggal lebih penuh kasih dan mempesona dari semua ciptaan digabungkan, saudara. Jadi apapun yang ada di dalam ciptaan yang penuh kasih atau menarik, misalnya di dalam dunia ada suatu kasih yang luar biasa yang menarik, hanyalah tetesan, satu tetes, saudara, dari mata air Allah yang berkelimpahan, saudara. Cuma satu tetes dari itu. Jadi begitulah kita harus membayangkan Allah itu, saudara. Jadi ketika Allah menjadikan kemuliaannya sebagai alasan untuk segala sesuatu, dia tidak berusaha untuk meningkatkan kemuliaan yang dia miliki di dalam dirinya sendiri atau menambah nilainya. Sebaliknya, dia menunjukkan dan berbagi kepada orang lain kemuliaan yang sudah dia miliki dan memperbesar nilainya di mata mereka. Jadi dalam arti tertentu, Tritunggal itu seperti keluarga yang sangat kaya, penuh kasih, bahagia, sempurna. Ya, di mana persekutuan keluarga ini sangat begitu menarik dan menyenangkan, dan kekayaannya begitu tidak terbatas sehingga para anggota Tritunggal ini ingin orang lain yang di rumah itu pun bisa berbagi kebahagiaan itu. Karena kekayaannya tak terbatas, kasihnya terbatas, maka dia pengen ada makhluk, ya malaikat pun atau manusia pun yang berbagi kekayaannya, kemuliaannya itu dengannya, saudara, bukan karena kekurangan. Jadi kemuliaan Allah adalah alasan dari segala sesuatu, saudara. Itu jelas ketika kita membuka Alkitab dan mendengar Allah berbicara kepada kita.
Dan itu lebih jelas lagi ketika kita mendengar Allah berbicara kepada Allah. Nah, saya akan memberikan contoh di mana Allah berbicara kepada Allah. Saya berani tulis ini karena Anda telah belajar tentang doktrin Tritunggal. Ya, dalam Yohanes 17 kita mendengar Allah Anak Yesus Kristus berbicara kepada Allah Bapa segera sebelum kematian dan kebangkitan Anak yang membawa kehidupan kekal bagi mereka yang terpilih sebagai umatnya. Saya bacakan. Allah berbicara kepada Allah. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, saudara. Jadi sebenarnya apa yang Allah paling cintai, saudara? Allah sangat mencintai kemuliaannya, dan itu baik bagi kita. Saudara, kemuliaan Allah adalah alasan juga untuk keselamatan manusia. Ketika kita mendengar Yesus berbicara kepada Allah, jelas bahwa kasih sayang Tuhan untuknya adalah kemuliaan, tidak hanya untuk penciptaan, tetapi juga untuk keselamatan. Yesus pergi ke kayu salib agar dia dan Bapaknya bisa saling memuliakan. Kemuliaan ini akan datang dengan membatalkan dosa orang-orang pilihannya melalui kematiannya, dan mereka memberikannya hidup yang kekal melalui kebangkitannya. Dan apakah hidup yang kekal itu? Yaitu mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara, ini saya akan kasih contoh. Apakah Anda mengetahui hal-hal ini? Apakah Anda mengetahui hal-hal ini bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan itu alasannya adalah untuk kemuliaan Dia? Apakah ada orang yang di dalam Yeremia, Mazmur, semuanya mempertaruhkan jawaban doa mereka atas kasih Allah untuk kemuliaan diri sendiri? Kita pelajari doa mereka, saudara. Bertindaklah dan membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mazmur 25 ayat 11. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Dan oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih setia-Mu. Mazmur 115 ayat 1. Saudara, jadi sebentar saya lihat apakah ada yang itu. Oke, sepertinya. Jadi topik diskusi kita adalah ini, saudara. Ya, topik diskusi. Saudara-saudaraku, kita sudah mengerti bahwa segala sesuatu itu bahwa Allah mencintai kemuliaannya, dan itulah alasan untuk segala sesuatu. Karena itu mari kita diskusi apa yang kita bisa lakukan untuk memuliakan namanya, dan apa yang harus kita hindari agar kita tidak menjadi manusia yang malah mencoreng namanya. Saudara-saudara, ya, kita akan diskusi ini. Sementara kita selesaikan dulu kita punya ibadah. Tuhan Yesus memberkati.